Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus bawa hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita koreksi hati kita. Kita minta Tuhan menguduskan sampai kedalaman batin yang tersembunyi, yang orang lain nggak tahu, yang pasangan hidup kita nggak tahu, yang tahu hanya hati kita sendiri dengan Tuhan. Kita harus transparan di hadapan Tuhan. Coba kita mau tanya, selama ini yang kita perbuat, yang kita lakukan ini sudah menyenangkan Tuhan atau belum? Atau kehidupan kita ini penuh kepalsuan, penuh kemunafikan, hanya ingin terlihat baik di depan semua orang, padahal aslinya kita ini banyak hal yang jahat dan busuk. Kita tutupin semua kejahatan kita dengan sikap kita yang manis, perlakuan kita yang baik dengan semua orang, mungkin dengan memberi atau menyantunin orang-orang yang susah. Kita mau hidup transparan di hadapan Tuhan. Di Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, uji, minta Roh Kudus uji sampai kedalaman batin kita. Dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Minta diselidikin Roh Kudus sampai kedalaman batin kita ini loh. Sebenarnya kita ini jadi orang Kristen sungguh mencintai Tuhan, atau hanya sekedar di bibir saja, tapi praktek hidupnya kita nggak mencintai Tuhan. Terlihat dari sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita. Benar nggak selama ini aku mengasihi Tuhan di bibir saja, padahal praktek hidupku jauh dari sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangankan mengasihi Tuhan, mengasihi pasangan hidupku aja susah. Bagaimana mungkin aku bisa mengasihi Tuhan? Coba kita mau selidikin sampai kedalaman batin kita ini sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Kita kan harus transparan. Mungkin selama ini kita lebih suka ngoreksi pasangan kita, komplain dengan pasangan kita. Kita suka ngoreksi kelemahan orang lain, ngoreksi pimpinan kita, ngoreksi gembala kita, atau ngoreksi kehidupan orang-orang di sekitar hidup kita. Sekarang kita mau datang sama Tuhan, minta dikoreksi sampai kedalaman batin ini. Jangan sampai kita ternyata suka ngoreksi orang lain, padahal di dalam kita ini busuk, jahat, palsu, penuh dengan kemunafikan. Kenalin hati Tuhan. Dan Tuhan suruh mengenalin sampai kedalaman batin kita ini loh. Sebenarnya sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Atau penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan intrik di dalamnya. Melakukan segala sesuatu yang kelihatannya rohani, padahal ada embel-embel di belakangnya. Motivasi kita ketika kita ketemu orang, kita berjumpa dengan orang, kita melayanin, hanya untuk kepentingan kita sendiri. Atau benar kita ini memiliki ketulusan, kemurnian ketika kita ketemu orang. Kita itu pingin orang lain ngerasain Tuhan melalui hidup kita. Kita pingin jadi berkat bagi banyak orang. Atau malah sebaliknya. Yang tahu adalah hatimu dengan Roh Kudus sendiri. Makanya saya sering kali ngomong, orang itu kalau memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, hatinya pasti beres, hidupnya pasti beres. Bagaimana mungkin hidup kita beres di hadapan Tuhan? Kita sendiri nggak pernah bergaul, kita nggak pernah bersekutu, kita nggak pernah beri hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Bagaimana mungkin? Kita lihat lagi satu ayat. Di Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Biar Tuhan kenal hati kita. Sebenarnya Tuhan sudah kenal. Hanya kita seringkali nggak kenal hati kita ini. Kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Bener nggak pikiranku selama ini hanya mikirin Tuhan, mikirin tentang kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, atau selama ini aku hanya mikirin diriku, perasaanku, egoku, kemauanku, kehendakku, bagaimana semua keinginanku ini dipuaskan, bagaimana semua yang ku mau ini dicukupin, dan aku tidak pernah lagi fokus sama Tuhan. Kalau kita hanya sekedar fokus pada diri kita sendiri, tidak pernah mau ngerti isi hati Tuhan, kita ini menjadi orang Kristen yang sangat-sangat tidak mau ngerti. Orang Kristen yang menurut saya, orang Kristen yang palsu, penuh kemunafikan. Visi kita mungkin bisa ibadah di gereja, ikut acara rohani, ikut kebaktian dan lain sebagainya. Padahal aslinya kita
pribadi kita, di kamar doa kita nggak pernah bangun keintiman. Kita nggak pernah nyembah Tuhan. Kita nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita sungguh-sungguh bisa mencintai Tuhan? Ini mendedikasikan hati, pikiran, perasaan kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan ini penting. Nah, kita perlu transparan dalam segala sesuatu. Dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Nah, itu kan sumbernya mulainya dari pikiran kita. Pikiran kita ini suruh Roh Kudus menyela, benar-benar menyelidiki, mengenali. Kalau didapatin pikiran kita ini pikiran yang melenceng, jauh dari hadirat Tuhan. Pikiran hanya kepuasan diri sendiri. Minta Roh Kudus sucikan. Ya, kita mulai selaraskan dengan Filipi 4 ayat 8. Kita memikirkan perkara ilahi, memikirkan perkara yang di atas. Supaya hati, pikiran, dan hidup kita ini sejalan seperti yang Tuhan mau. Kita mau koreksi masing-masing. Kita mau lihat sampai kedalaman batin masing-masing. Tuhan, ini loh hatiku. Selama ini ada yang nggak benar. Atau selama ini udah benar. Atau selama ini banyak melencengnya. Kalau dapatin hatiku ini banyak melenceng dan jauh dari hadirat-Mu. Tuhan luruskan, Tuhan bentuk aku, Tuhan ubah hatiku, Tuhan remukkan aku, Tuhan bawa aku dalam pusat kehendak-Mu. Lebih baik kita berurusan dengan Tuhan selama kita tinggal di muka bumi ini, daripada kita berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Sudah telat semuanya. Hari ini kita mendingan diremukkan Tuhan, diproses Tuhan, disucikan Tuhan. Karena yang di dalam hati ini gak kelihatan, yang tahu diri kita sendiri dengan Tuhan. Tuhan harus kita izinkan mengkoreksi sampai kedalaman hati kita, mengkoreksi pikiran kita, mengkoreksi hati yang di dalam ini. Kalau didapatin kebusukan dan kejahatan, kita minta Roh Kudus mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Dan kita juga harus memiliki kerelaan hati, mau dibentuk, mau diproses, mau dimurnikan, mau dibawa terus jalan dalam pusat kehendak-Nya. Semakin kita jalan dalam pusat kehendak-Nya, semakin kita menikmati kebaikan dan kedahsyatan Tuhan, semakin kita akan diubahkan dalam hadirat-Nya. Respon kita ini penting sekali. Kita mau belajar firman, kita mau kenal Tuhan. Kan kita ingin kenal isi hati Tuhan, dan kita ingin berjalan seperti yang Tuhan mau. Ketika kita ini ingin kenal Tuhan, ingin ketemu Tuhan, ya kita harus izinkan hati kita untuk diubah Tuhan. Kalau enggak, visi kita mencari Tuhan, tapi yang di dalam hati ini jauh dengan Tuhan. Kita mau belajar terus, melihat sampai kedalaman batin kita. Sekarang stoplah ngelihat kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Enggak ada habis-habisnya. Setiap orang punya kelemahan masing-masing. Setiap orang punya kekurangan. Apa kita harus mau lihat kekurangan orang lain tanpa mau melihat kekurangan diri kita sendiri? Lebih baik kita lihat diri kita sendiri, kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Kita perbaikin. Kita minta Roh Kudus ubahkan, dan kita memiliki respon hati yang benar, mau dibentuk dan diubahkan. Saya percaya kalau setiap orang Kristen memiliki sikap hati yang mau mengkoreksi hatinya, kekurangannya, kelemahannya, hidupmu akan dibawa naik terus loh. Hidupmu akan dipercayakan banyak perkara ilahi di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang gak suka mengkoreksi hatinya sendiri. Lebih suka ngelihat kelemahan orang lain. Contohnya aja dengan pasangan kita. Kita tuh lebih seneng lihat kelemahannya daripada kelebihannya. Apalagi kalau lagi kondisi hati nggak bagus. Apalagi lagi kondisi hati lagi marah. Lebih seneng banget kalau ngelihat kekurangannya diomong-omongin dengan nada yang tinggi. Kita bisa puas, dagingmu yang puas, egomu yang puas, dan pasanganmu pasti terluka. Kita mau melihat kedalaman diri kita sendiri. Selama ini, ternyata aku masih punya kelemahan. Ternyata pikiranku masih nggak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiranku penuh dengan kekhawatiran. Pikiranku penuh dengan kejahatan. Pikiranku penuh dengan kecemasan. Aku belum bisa percaya sepenuhnya dengan firman. Pikiranku selalu curiga terus dengan orang lain. Nah, pikiran-pikiran yang nggak benar ini kita serahin sama Tuhan. Selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita minta Roh Kudus uji hati kita. Dan ujian yang datangnya dari Tuhan itu akan memurnikan hati kita. Karena dengan ujian aslinya kita akan keluar. Kita bisa kelihatannya rohani. Kita kelihatannya menjadi orang yang sangat agamawi. Fisiknya, pakaiannya, semuanya kelihatan agamawi sekali. Kelihatan rohani. Tapi yang di dalam hatimu
seperti apa akan keluar ketika ada namanya ujian pemurnian. Ditekan, dihadapin masalah, hadapi pencobaan, hadapin himpitan, hadapin hal yang benar-benar meremukkan hatimu. Mungkin kau direndahkan orang lain, dimaki-maki orang lain, dipersalahkan orang lain, dituduh orang lain. Apa reaksi hatimu? Nah, ujian tadi akan membuat aslinya kita itu manifestasi keluar. Kalau pingin lihat aslinya kita seperti apa, lihat reaksi pertama kali yang keluar dari lidah bibirmu, reaksi hatimu ketika engkau menghadapi masalah-masalah yang menggoncang hidupmu. Mungkin orang lain merendahkan, mungkin orang lain nyakitin hidupmu, mungkin orang lain mengkhianati, merugikan, memperlakukan buruk dan lain sebagainya. Lihat apa reaksi yang keluar dari mulutmu pertama kali. Itulah sejatinya hidupmu. Bisa mulutnya keluar kata-kata seperti setan, kebun binatang, maki-maki, balas dendam, atau kamu berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Reaksimu menentukan seperti apa kamu aslinya di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu diuji Tuhan, perlu dimurnikan Tuhan, perlu diremukkan Tuhan, supaya yang di dalam ini benar-benar bisa diubah sepenuhnya menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Saya berdoa, tambah hari hidup kita semakin diumurnikan. Tambah hari kita menjadi orang yang lulus ujian. Ketika seseorang lulus ujian, dia naik level. Ketika seseorang naik level, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar lagi. Nih, hati yang di dalam ini, semua motivasimu. Kalau jadi hamba Tuhan, kamu melayani sungguh untuk menyenangkan Tuhan, atau ada motivasi lain untuk keuntungan dirimu sendiri. Ketika kita dipertemukan dengan orang-orang baik, kita dipertemukan dengan orang-orang kaya, apa motivasi yang di dalam kita? Kepentingan kita, atau benar-benar melayani dengan ketulusan dan kemurnian? Atau kita mau cari embel-embel, pingin ini dan itu? Ketika kita ini melakukan segala sesuatu, benar nggak yang kita lakukan itu murni untuk kemuliaan nama Tuhan? Atau kepentingan kita sendiri? Atau kita pingin dipuji? Atau kita pingin dapat penghargaan? Atau kita pingin melakukan segala sesuatu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri? Kita mau belajar menaruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali, taruh hati kita dan tempatkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita menempatkan hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan, Tuhan semakin bentuk kita, Tuhan semakin proses kita, dan Tuhan semakin murnikan kita, dan Tuhan semakin dapatin kita menjadi orang-orang kesayangannya Tuhan. Orang yang didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, kalau kita ini didapatin melakukan tepat segala sesuatu seperti yang Tuhan mau. Tidak ada kebusukan di dalam hati kita, tidak ada kejahatan, tidak ada hal yang tersembunyi. Semua hal yang kudus, suci, mulia, yang manis, yang sudah didengar, yang kita hidupin setiap hari, kita didapati memiliki benar-benar ketulusan. Ketika kita melayani Tuhan, kita berdoa, kita juga nggak fokus pada diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, sebenarnya yang kamu doakan apa? Kamu benar-benar ingin kenal Tuhan? Atau kamu ingin puaskan semua kebutuhanmu, kelemahanmu? Kamu ingin puaskan semua persoalan masalahmu loh. Kamu berdoa seperti itu juga nggak masalah. Tapi kita mau belajar naik level lagi. Bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan, minta, teriak, histeris, jerat-jerit. Kita pingin beri hati kita ini loh jadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Kita pingin didapatin hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita minta ini itu, minta dipakai Tuhan luar biasa, tetapi kita nggak beri hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Masih banyak ruang kosong, masih banyak hal yang tersembunyi yang kita simpan sendiri. Kita fisik kita kelihatannya hebat, tapi kalau yang di dalam ini nggak transparan di hadapan Tuhan, kamu memiliki manusia rohani yang kerdil. Manusia rohani kita ini semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin berserah penuh di hadapan Tuhan, semakin diubahkan, semakin bisa dipercaya, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Koreksi hati kita. Kenali semua pikiran-pikiran jahat ini. Cabut sampai ke akar-akarnya. Minta Roh Kudus selidikin sampai kedalaman batin. Kalau perlu, minta diuji Tuhan. Benar nggak aku nih melayani karena kemurnian? Benar nggak aku mencintai Tuhan? Atau karena aku takut masuk neraka?
Atau karena aku benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan? Atau karena aku berdoa ini hanya ingin dipulihkan? Atau aku benar-benar memiliki ketulusan, kemurnian? Sekalipun aku ngadapin masalah, aku tetap mencari Tuhan. Bapak Ibu, yang di dalam hatimu, yang tersembunyi, yang orang lain tidak lihat, itu Tuhan perhatikan. Sampai segala yang ada di dalamnya. Makanya jangan melakukan hal yang sembunyi seakan-akan Tuhan nggak tahu. Tuhan nggak bisa melihat, Tuhan nggak bisa mendengar. Tuhan perhatikan detail hidup kita loh. Sampai kelemahan kita, kekurangan kita, semua kadang kemunafikan dan kejahatan yang tersembunyi dalam diri kita ini, Tuhan perhatikan dan kita nggak bisa lepas dari itu. Mata Tuhan tetap melihat dan memperhatikan kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Makanya kalau engkau melakukan kejahatan dan seakan-akan kau pikir Tuhan nggak lihat, lebih baik hari ini bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Mungkin dalam hatimu kamu lebih suka marah, lebih suka menghakimi, menjelekkan orang lain karena kamu merasa pintar dan hebat dan lain sebagainya. Sekarang taruh hati sepenuh di hadapan Tuhan. Semua kejahatan yang masih nempel dalam diri kita, kita serahin sama Tuhan. Jangan disimpan. Ngapain kita nyimpen kejahatan? Ngapain kita nyimpen sikap buruk? Nggak ada gunanya. Justru akan mencelakain kita di masa yang akan datang. Penyerahan kita hari ini akan menentukan banyak hal di masa yang akan datang. Semakin kita berserah, semakin kita menikmati keajaiban dan kedahsyatan Tuhan. Semakin kita berserah di hadapan Tuhan, kita akan menikmati hal yang ilahi, yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, nih hatimu yang di dalam ini, yang tahu hanya engkau dengan Tuhan. Semua perbuatan busukmu, semua kelicikanmu, yang tahu hanya engkau sendiri dengan Tuhan. Dan suatu hari, kalau engkau tetap melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi, suatu hari Tuhan akan broadcast di depan umum. Bahkan engkau akan benar-benar dibikin malu. Karena apa? Karena kamu nggak sadar diri, udah diperingatin nggak tobat. Diperingatin nggak mau berubah. Selama engkau dengar firman ini, berubah. Jangan suka ngoreksi orang lain, ngelihat kelemahan orang lain. Kalau kita suka melihat kelemahan orang lain, lama-lama kita menjadi orang yang merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa yang paling punya surga sendiri, merasa yang paling hebat sendiri. Kalau sudah seperti itu, membuat hatimu keras kepala, membuat engkau jadi sombong dan angkuh, menjadi orang yang egois sekali. Semakin kita menyerahkan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan, semakin Tuhan bentuk, semakin Tuhan bentuk. Koreksi hati kita setiap hari. Sebelum tidur, bawa dalam hadirat Tuhan. Sebelum melangkah, bawa dalam hadirat Tuhan. Sepanjang aktivitasmu sepanjang hari, serahin sama Tuhan. Kalau didapatin kebusukan, kemunafikan, kepalsuan, berubah dan bertobat. Jangan selalu fokus pada kepentingan diri sendiri. Nanti kalau kita fokus pada kepentingan diri sendiri, kita ketemu orang lain, pingin diberkatin. Kalau nggak jadi hamba Tuhan, ketemu orang kaya, mengharapkan belas kasihannya. Ketemu orang kaya, mengharap berkatnya. Kalau sudah seperti itu, nanti hati kita jauh dengan Tuhan. Kita harus memiliki kemurnian hati. Bapak Ibu juga harus memiliki kemurnian hati. Jangan fokus pada diri sendiri. Sekarang fokus sama tujuan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan ciptakan kau, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenalin hatinya. Kenali hatinya. Bangun keintiman dengan dia. Semakin hari semakin diubahkan. Semakin hari semakin engkau dibawa pusat kehendaknya. Semakin hari semakin engkau didapati menyenangkan hatinya. Saya berdoa, apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar tembus sampai kedalaman batinmu. Dan mengubah segala sesuatu yang di dalam, yang masih busuk dan jahat, cabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan sedikit pun dirimu. Kalau engkau sisakan dirimu sendiri, lama-lama dirimu yang akan ngontrol dan mengendalikan. Harusnya hidup kita yang dikontrol dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Koreksi diri. Koreksi diri. Selidikin sampai kedalaman batin. Sebenarnya saya jadi orang Kristen udah dewasa belum sih? Sebenarnya saya ini orang yang cinta Tuhan apa enggak? Sebenarnya saya ini orang yang suka berdoa apa enggak? Sebenarnya saya ini mencintai sungguh-sungguh Tuhan atau hanya di bibir saja? Koreksi. Tanyain pada dirimu sendiri. Rohanimu seperti apa? Karakter kelakuanmu seperti apa? Koreksi masing-masing. Kalau masih memiliki karakter buruk, berubah. Kalau mulutnya jahat, ya berubah, bertobat.
Kalau nggak suka berdoa, ya bertobat. Semua kelemahan dan kekurangan yang tahu dirimu sendiri, bawa dalam hadirat Tuhan. Transparan di hadapan Tuhan. Tinggalkan semua kejahatan kebusukanmu, dan mulai kasihi Tuhan dan cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Saya berdoa, tambah hari hidupmu semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tambah hari hidupmu semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Perubahan itu dimulai dari dalam hati kita. Bukan kita paksa orang lain berubah seperti yang kita mau. Kita mau berubah, kita mau beri hati kita mau serahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita bisa menyerahkan hati ini, semakin Tuhan bentuk, semakin Tuhan bentuk, semakin kemuliaannya nyata, semakin urapannya nyata, semakin hidupmu semakin menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Selidikin terus sampai kedalaman batin kami. Dapatin semua yang jahat dan busuk, Kau cabut sampai ke akar-akarnya. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, perasaan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam batin kami berhari, minggu-minggu, berbulan-bulan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Diberkatin Tuhan, dilimpahi kekuatan, kasih karunia, anugerah Tuhan. Dan Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Kita mau pingin ngalami Tuhan. Pingin ketemu Tuhan. Amin. Tutup matamu. Buka tanganmu dua-dua. Inginkan sesuatu yang lebih sama Tuhan. Dipenuhi kemuliaan. Sok saja. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Dinyatakan Kau saja. Hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku kuat, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu.
hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu persembahkanlah di hadapan Raja-Ku, sebab Kau mulia. Sebab Engkau memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia. Atas semua yang di bumi. Mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Mulia. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia. Akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Buka tanganmu dua-dua, saya mau berdoa dalam nama Yesus. Setiap orang dalam ruangan ini, biar pengurapan-Mu tetap tinggal dalam ruangan ini. Mereka dijamah Tuhan, mereka diurapi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih lembut lagi. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, Tuhan Kau ngerti sampai ke kedalaman batinnya. Aku berdoa Tuhan sendiri yang sedang tumpang tangan atas mereka. Refresh in Jesus name. Penuhi dengan hadirat. Aku berdoa pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Tuhan, jamah orang yang haus dan lapar, penuhi mereka. Tumbang tangan atas mereka, Tuhan. Aku berdoa
Orang-orang yang setia melayani ini, refresh in Jesus name. Jamah dalam nama Yesus. Sekarang hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. Bagian-Mu yang mengurapi mereka. Tumpang tangan satu persatu di atas kepala mereka. Curahkan berkat dan pengurapan sekarang dalam nama Yesus. Pengurapan itu semakin kuat seperti gelombang. Jesus name. Dalam nama Yesus. Maka rabashikono moto mekene mende bebekene hipeku narapaka shikono moto. Nikmatin hadirat seperti gelombang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Mulai ngomong sama Tuhan. Make kono moseko nama depe. Nikmati hadirat itu. Sikini mianamo ibiribie ibini mi amore shalamo igiribi shenamo se amanamo. Hadirat-Mu seperti gelombang mengurapi umat-Mu, orang-orang yang Kau kasihi. Siang hari ini seperti air mengalir. Sekarang jamah dalam nama Yesus. Sekarang lebih kuat lagi. Terus feel in Jesus name. Mana moso ibini bikiene bebe seno mando mana more ikini miana nalamo amoro igiri adarana. Oh Tuhan, dalam kedahsyatan-Mu, Engkau sendiri yang tumbang tangan atas setiap hamba-hamba-Mu ini. Kau lihat kesetiaannya, Engkau mengasihi mereka. Siang hari ini aku berdoa kemurahan-Mu dilimpahkan, melimpah meluap dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tangan Samaria. Mana mono ingin anara mana musuh. Kami mencintai-Mu, Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Kami bawa hati kami di tata-Mu yang kudus. Jadikan korban yang menyenangkan hati-Mu. Hidup kami ini Tuhan, hidup kami ini mulai siang hari ini kami dedikasikan sepenuhnya untuk melayani-Mu. Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami cintai, hanya Engkau saja, hanya Engkau saja. Yesus, Allah perkasa, Raja yang mulia. Sembah Dia, nikmati hadirat-Nya.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu, kami menomorsatukan Engkau lebih dari apapun juga. Naralamo Ikinamu. Dari Mazmur hati kami keluar nyanyian pengagungan, keluar nyanyian yang meninggikan Raja kami yang mulia. Dari dalam hati kami keluar penyembahan yang lahir dari kemurnian, yang lahir dari cinta. Makasih Tuhan. Sebelum selesai, aku melepaskan apa yang aku miliki. Aku gak punya apa-apa. Aku hanya punya kerinduan, kelaparan, dan kehausan akan Tuhan. Aku hanya punya cinta dengan Kau lebih dari apapun. Sementara aku berdoa ini, biar urapan itu sedang turun, terimpartasi bagi orang yang tersedia, available, orang yang haus. Terima pengurapan ini, Jesus name. Feel in Jesus name. Bapa, dalam nama Yesus, kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan terpahat dalam kedalaman batin kami. Firman ini jadi kehidupan. Berkat-Mu melimpah. Setiap orang yang mendengar tuh firman ini diberkatin Tuhan, dipertambahkan, dilipat kali gandakan. Dan mulai hari ini Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang memulia. Dalam nama Yesus yang diberkati, katakan sekali lagi.